di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Asia, di Australia, semua rata-rata lebih suka kesembuhan daripada disiplin baca kita. Orang nggak kenal Tuhan lebih suka doa puasa sakit sembuh daripada doa puasa supaya tahan. Ngeri sekali. 10 orang sakit kusta. Saya ulangi karena ini contoh dalam Alkitab yang bersifat seterusnya, sehingga ini contoh yang berulang-ulang saya ingatkan daripada contoh-contoh ilustrasi yang nggak tercatat dalam Alkitab. 10 orang sakit kusta. Jawab, datang ke Tuhan Yesus atau ke dukun? Dukun. Yang keras dong. Yes. Berapa yang percaya di antara mereka bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Berapa yang percaya? Semua percaya. Semua percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Makanya semuanya datang ke Tuhan Yesus karena percaya. Jawab, berapa yang sembuh? Semua. Semua. Hah? Semua. Semua sembuh. Berapa yang beriman? 1. Jadi sakit sembuh beriman nggak? Tidak. Oke. Ayolah. Terlalu banyak pembodohan di khotbah-khotbah yang fokusnya kesembuhan tanpa sadar. Malah Tuhan bilang kepada murid-muridnya sebagai bahan perenungan, ini serius. Petrus dan kawan-kawan, bukankah semuanya telah sembuh? Diajak untuk mereka berpikir. Diajak untuk mereka merenungkan. Bukankah semuanya telah sembuh? Saya yakin Petrus dan kawan ngangguk-ngangguk karena depan mereka semua sembuh. Di mana yang 9 lagi? Kata di mana? Bukan Tuhan gak tahu. Kata di mana? Supaya mereka tahu 9 sembuh itu tanpa pertobatan gak ada nilai kegagalan. Sembuh tanpa pertobatan jangan pernah bicara iman. Sehingga seorang konglomerat sakit parah di rumah sakit. Istrinya telepon saya, Pak Ridwan, tolong doakan supaya suamiku sembuh. Jahat sekali saya kalau langsung mendoakan sembuh. Karena saya bukan teman sekerja Tuhan, teman sekerja mereka. Bu, suami ibu beriman sembuh. Beriman Pak Pendeta. Itu bukan iman. Tapi Pak Ridwan, dia suka menyumbang gereja. Menyumbang gereja bagus, tapi itu bukan gambaran iman. Ini seringkali akhirnya kita ditipu oleh konsep berpikir kita, karena kita nggak mau diubah konsep kita melalui firman Tuhan. Tapi ibu jujur, ya Pak Ridwan, dia masih sama istri simpanannya enggak? Masih Pak Ridwan. Terus Anda bilang enggak? Jahat sekali Anda bilang iman, sementara kekejian di mata Tuhan masih dilakukan. Anda jahat sekali berkata firman itu berdaulat atas hidup Anda kalau Anda malas baca kitab. Tuhan bisa kita bohongi nggak? Jawab dong. Gak bisa. Sayang khotbah seperti saya ini makin gak disukai orang. Karena orang suka khotbah yang menyenangkan dirinya, bukan menyenangkan Tuhan. Beriman itu bukan bicara menerima. Ulangi 1, 2, ya. Beriman bukan bicara menerima. Beriman itu bicara berkorban. Ulangi. Beriman itu bicara berkorban. Yes. Makanya Tuhan menyatakan kesimpulan daripada iman mulai daripada Abraham.
Makanya Abraham disebut apa istilah lain bagi Abraham? Gelarnya apa? Bapak. Bapak orang beriman. Tahu arti bapak? Biangnya. Kenapa? Bukan karena janji Tuhan dia beriman, janji Tuhan belajar dia beriman. Tapi perintah Tuhan menunjukkan dia beriman. Kalau perintah Tuhan kita lakukan itu bicara berkorban. Ada gak perintah Tuhan? Hai istri, tunduklah pada suami. Ada gak? Ada. Jawab dong. Ada gak? Ada. Tunduk pada suami itu bicara berkorban atau menerima? Berkorban. Berkorban. Ini masalahnya. Ada nggak firman Tuhan perintah Tuhan? Bawalah perpuluhan. Ada nggak? Ada. Itu berkorban nggak? Korban. Mana jemaat lebih suka? Sakit sembuh atau memberikan perpuluhan? Makanya banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak sekali orang kesalahan binasa. Percayalah kalian. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Sedikit yang terpilih. Sedih rasanya kalau ada di antara Anda akan menggenapi yang banyak. Karena kemungkinan itu akan terjadi kalau Anda tidak bicara berkorban. Makanya berkorban dimulai di mana? Di perkawinan. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi itu bukan yang lain-lain. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi lembaga perkawinan. Adam dan Hawa. bukan Adam dan Tejo, bukan Hawa dan Rina. Makanya tolak mentah-mentah homoseks lesbian itu bukan dosa. Itu dosa mengerikan. Saya peringatkan Anda, itu dosa mengerikan. Jangan excuse terhadap diri Anda kalau Anda penganut lesbian atau homoseks. Dari sononya Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Dan kalau lesbian dan homoseks tidak mungkin tidak bisa disembuhkan Tuhan kalau berserah penuh. Itu kami alami dalam pelayanan. Laki-laki dan perempuan perkawinan itu, catat dong baik-baik, bukan sekedar beda, berlawanan. Makanya Anda yang belum menikah, mimpi Anda menikah supaya bahagia, itu mimpi doang. Anda ketipu mentah-mentah. Apalagi Anda naksir sama seorang cewek cantik, cowok ganteng, kalau aku menikah sama dia bahagia. Anda ketipu semua itu. Lebih repot punya suami ganteng daripada istri cantik. Makasih. Inilah kalau wanita perhatiannya. Lebih repot punya suami ganteng dan istri cantik. Lebih repot. Rata-rata lebih banyak maunya pria ganteng atau pria sederhana? Ganteng. Jawab dong. Ganteng. Makanya jangan bangga punya pacar ganteng, suami ganteng, ya Tuhan. Ketipu. Lebih banyak maunya perempuan cantik daripada perempuan sederhana. Karena perempuan cantik menipu dirinya. Yang ngerti nggak? Kecantikan dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Apa istilahnya? Inner beauty. Iya. Bohong lo. Jujur dong. Mana perempuan lebih lama? Baca Alkitab atau di salon? Salon. Kan baca Alkitab supaya innernya, dalamnya cantik, lemah lembut, rendah hati. Nyambung gak sih? Nyambung. Kok ngelawan muka? Di salon 1 jam protes. Baca Alkitab 1 jam kelamaan. Susah. Itu yang saya bilang, ada ibu-ibu di salon 4 jam. Pedikur, medikur, kur lain. Dipoles mukanya, waduh. Rambutnya disasak kayak singa. Keluar dari salon, suaminya lihat, ih, mami cantik sekali. Dia seneng. Apa-apa biasa, bisa aja gitu. Seneng dia. Lu di prank itu namanya. Maksud suami lo apa? Mami cantik dari salon. Aslinya sih jelek, itu maksudnya. Kalau di salon dipuji, lu bodoh. Kristen, perempuan suka sekali dipuji dari salon. Itu penistaan.
Kecuali Anda punya hobi dinistain gitu loh. Kalau Anda baru bangun pagi, masih ada iler, rambut lu masih acak-acakan, Anda yang sudah menikah, dicium suami Anda, mami cantik, itu baru waras. Dari salon dipuji, bodoh. Ayolah. Tapi banyak sekali orang menikmati pujian kalau keluar di salon. Lucu-lucu sedih. Udah lucu campur sedih lagi. Ya karena kita nggak ngerti nilai. Survei membuktikan lebih tinggi angka perceraian di kalangan pasangan ganteng dan cantik daripada pasangan jelek. Yang jelek aja boleh ketawa. Tumben. Ganteng dan cantik gampang nyeleweng. Orang jelek gampang nggak nyeleweng? Enggak. Udah jodoh-jodohkan diri pada yang jauh. Yang jelek aja boleh ketawa. Aduh, cantik merasa bernilai. Jadi ingat ya anak-anak muda, kalau kalian bilang cantik, gak usah seneng banget lah. Itu lahiriah. Begitu nongol jerawat segede gunduk, udah malu loh. Karena ditentukan luar. Tapi jerawat rohani ada dalam kelakuan Anda, ada gak malu? Bohong, malas, buka situs porno, benci orang. Ini kan borok-borok yang mengerikan daripada jerawat atau bisul. Tuh gak ada amin kalau Amin. ini. Lawan aja kerja. Nah ini, akhirnya kita suka sakit sembuh, tapi sembuh rohani nggak sembuh. Orang lebih sedih sakit kanker daripada bohong, bingung kan? Kalau bohong itu dosa upah dosa maut, nggak ada upah kanker maut. Orang seringkali takut sakit-sakit. Makanya iman itu bicara berkorban. Ketika Allah berkata, Abraham, kau punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pinggir lautan, itu janji Tuhan. Itu belum beriman, tapi proses belajar beriman. Makanya ketika janji itu diberikan, jawab, tahun itu langsung hamil gak si Sarah? Nah, 5 tahun kemudian hamil gak? 10 tahun kemudian? Loh, kata Tuhan janji kok nggak ngambil-ambil? Karena Tuhan memberikan janji untuk Anda belajar beriman. Sulit sekali dapat anak, sampai goyang mereka, sampai Abraham menghampiri Hagar, keluar Ismail, sehingga miliar orang dibohongi. Sampai detik ini saudara kita sebelah ngotot Ismail yang dipersembahkan, bukan Ishak. Coba nggak dihampiri Hagar, kan nggak ada Ismail. Pembohongan nggak berlanjut. Makanya jangan main-main dalam perzinahan, jangan main-main dalam mengkhianati perkawinan. Rusak, udah kasih contoh oleh Abraham. Tapi kalau Anda jatuh, bertobat. Abraham bertobat, kemudian hamil Sarah, punya anak. Tuhan bilang apa? Abraham, ambil anakmu yang tunggal. Apa kata Tuhan? Beli apartemen di Kuningan atau di Menteng, begitu nggak? Enggak. Beri dia Fortuner atau Pajero, gitu nggak? Enggak. Karena beriman bukan menerima. Sesat sekali ajaran di gereja-gereja. Berimanlah sakitmu sembuh, berimanlah yang nggak punya anak dapat anak. Itu sesat. Sayang kok begini ditentang banyak pendeta yang fokusnya dirinya sendiri. Ambil anakmu yang tunggal, sembeli dia bagiku. Mati nggak? Ketaatan yang dialamatkan kepada Abraham, ketaatan tingkat sulit yang sangat amat tinggi yang nggak pernah dialamatkan kepada tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Jujur, sama-sama sulit, tapi mana jauh lebih sulit? Anda motong anak Anda atau motong diri sendiri? Mana lebih sulit? Jangan gitu dong jawab. Jawab yang jelas lah. Kayaknya memang mana lebih sulit? Motong anak atau motong diri sendiri? Ya motong anak lah. Waktu Abraham mau motong Ishak, Tuhan bisa dibohongi nggak? Memang benar nggak niat dia mau motong? Niat benar nggak dia mau motong Ishak? Iya. Iya. Allah bilang, stop Abraham. Aku lihat memang hatimu mau mengorbankan anakmu.
Jawab. Sebelum mau dipotong oleh Abraham, Ishak dikasih obat bius dulu nggak? Enggak. Ngeri sekali. Coba saya gitu sama anak saya. Pak, kenapa Pak? Diam nak. Gila saya benar. Sampai saya bilang, langsung saya bunuh diri. Itu mengerikan. Makin jahat pendeta bicara beriman itu menerima, makin jahat lagi nih. Udah tahu contoh ada mengerikan begitu. Berimanlah, sakitmu sembuh. Berimanlah, mobilmu Avanza jadi Innova. Ya ke Gunung Kawi aja kalian kalau begini penekanannya. Sayang itu nggak dianggap kejahatan. Dia amin, malah dia amin-aminin. Iblis makin senang. Sama saya itu kejahatan. Bukan Tuhan yang tak sama saya yang tak sama dia. Karena Tuhan Yesus dengan Tuhan yang lain, bedanya di mana? Bedanya Tuhan lebih dahulu melayani kita daripada kita melayani dia. Tuhan lain hanya pengangguran, nongkrong, gak pernah melayani umatnya. Jawab dong dengan tegas. Mana ada Allah berkorban untuk umatnya di luar Kristus? Allahnya Allah hayalan semua. Gak ada Allah di luar Yesus Kristus. Catat baik-baik. Gak ada. Itu hanya ciptaan hayalan manusia tanpa sadar. Makanya Tuhan tegas berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Karena tanpa Injil, berita tentang Yesus mati dan bangkit, gak ada keselamatan. Makanya Tuhan bilang, aku adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Di luar aku tidak ada keselamatan. Itu bukan arogan, itu kejujuran. Makanya kalau Anda, mana ayatnya di operator? Kalau Anda belajar iman bisa berkorban, belajar berkorban di sini, maka kasih identik dengan berkorban. Yohanes 3:16. Hafal? 1, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah, Ia memberikan anaknya yang tunggal, berkorban. Jangan bicara Kristen kalau kalian gak mau berkorban. Kalian ketipu oleh diri sendiri, ketipu oleh dunia ini. Maka berkorban itu dalam perkawinan. Menikahlah dengan lawan jenis, lawan. Karena bicara berkorban, menikah itu bukan supaya bahagia, ketipu itu. Menikah itu supaya dewasa. Ayolah. Mau masuk 40 tahun saya pernikahan sama istri saya. Apakah dia sempurna? Enggak. Mungkin istri saya lebih cerewet dari perempuan di sini, mungkin. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Dan ketawa ini penderitaan. Tetapi kalau berubah cara sudut pandang saya, itu sungguh berkat bagi saya dan membanggakan. Makin sulit saya menghadapi istri saya, itu makin bangga Tuhan. Makin cocok, nggak dia cerai, nggak dia tukar tambah, apalagi buka cabang. Ini penting, jangan khotbah pelayanan tapi nggak menghargai perkawinan. Saya ulangi, ada 2 ibu, ada berapa ibu? 2. Anak mereka satu sekolah di SMA BPK Penabur. Lulus dua-duanya cari perguruan tinggi. Ibu pertama, ibu A, masuk kuliah di Oxford. Pernah dengar Oxford enggak? Gampang enggak masuk di Oxford? Enggak. Susah. Masuknya aja susah. Orang Indonesia dari tahun ke tahun lulus masih kehitung 10 jari. Gampang nggak masuk kuliah di Oxford? Enggak. Susah. Gampang nggak kuliahnya? Ikutin kuliahnya? Enggak. Makin susah. Gampang nggak lulusnya? Lebih susah lagi. Serba susah di Oxford. Ibu yang kedua, ibu B, anaknya kuliah di UBT. Pernah dengar UBT? Universitas baru terdengar. Baru nongol. Berarti gampang gak maksudnya? Gampang. Gampang gak kuliahnya? Gampang. Gampang gak lulusnya? Serba gampang di UBT, serba susah di Oxford.
Jawab dong dengan tegas. Ibu mana yang bangga terhadap anaknya? Yang pertama. Ngerti kan? Makin sulit saya dengan istri saya, makin bangga Tuhan di surga. Karena saya lagi kuliah di Oxford. Nyambung kan? Hanya orang bodoh dan sesat cara itu. Cara itu hanya orang bodoh dan sesat dari kalian tahu. Ada pendeta Pak Ridwan, kami tetap mau cari. Kenapa? Kami nggak cocok. Emang nggak ada yang cocok. Kalau mau cocok, menikah sama tiang istri. Lu ketok nggak ngelawan dia. Pendeta lu, penyembahannya bagus, bahasa rohnya bagus, mau cerai. Emang lu kira bahasa roh ukuran rohani? Jangan ada di antara Anda anti bahasa roh. Tapi bahasa roh bukan ukuran rohani. Ada apa Kristen ini? Jangan ada anti mujizat, anti nubuat, bahwa itu bukan benar, tapi itu bukan ukuran rohani. Pelaku firman ukuran rohani. Iman tanpa perbuatan, khotbah tanpa perbuatan, Mati. bahasa roh tanpa perbuatan, Mati. semuanya tanpa perbuatan mati. Perbuatan itu melakukan perintah Tuhan. Supaya Anda ngerti, hanya 3 yang ada: iman, pengharapan, kasih. Sakit sembuh gak ditekankan di sini. Apalagi miskin kaya, nggak ada ditekankan di sini. Makanya jangan anti kesembuhan, sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Jangan anti berkat, tapi jangan utamakan berkat. Ini supaya Anda ngerti Kristen. Berkat itu dengan sendirinya datang kalau Anda taat. Orang taat tidak fokus berkat. Orang taat fokus kepada perintah. Ini jarang diajarkan. Sehingga tidak sedikit pendeta-pendeta khotbah bagus, jemaat ratusan ribu, tetapi suka maki-maki. Karena orang kagum dengan jemaat banyak. Tuhan gak pernah kagum dengan jemaat banyak. Tuhan gak pernah kagum dengan mega church. Itu akan mengagumi gembalanya, bukan mengagumi Tuhan. Karena mega church semuanya absolut, bukan mungkin. Mega church semuanya rata-rata, gak ada kualitas. Sampai gembalanya pun gak bicara kualitas. Ini mengerikan. Makanya jawab, Yesus mampu gak memuridkan muridnya 200.000 orang? Mampu. Kenapa 12? Karena dia ngajarin kita bicara kualitas, bukan jumlah. Tapi orang kamu, gereja besar loh, jemaatnya banyak, hamba Tuhannya luar biasa. Hamba Tuhannya gak luar biasa. Sampai-sampai istilah luar biasa terlalu populer dan jadi murahan. Itu kata WL tadi. Apa kabarmu? Luar biasa. Dan dulu luar biasa jadi biasa. Biasa di luar lah. Nah, ini seringkali tanpa sadarnya kita nggak mengerti nilai Kristus. Kita akhirnya suka yang instan. Kembali operator, buka Markus 1 ayat 42. Yang instan kita suka. Sama-sama baca Markus 1 ayat 42. 1, 2, ya. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Ini ayat sederhana. Saking sederhananya gagal fokus. Pendeta-pendeta yang gak dewasa rohani, fokusnya apa? Lenyaplah penyakit kusta orang itu. Pendeta yang dewasa rohani, dia lihat keterangan waktunya. Jawab, keterangan waktunya kata apa? Seketika. Yang keras. Seketika. Apa arti seketika? Saat itu juga. Instan. Instan. Kalian kan suka instan. Tadi WL tadi mancing, nggak tahu WL ngerti atau enggak ya? Tapi Anda ngerti atau enggak? WL mancing, beri kemuliaan bagi Tuhan. Terus apa yang kalian lakukan? Tepuk tangan. Tepuk tangan ya? Itu instan. Nggak identik memberikan kemuliaan sama Tuhan itu. Beri kemuliaan terus tepuk tangan. Nggak memuliakan Tuhan itu. Ya Tuhan. Kalau kalian tadi nggak baca kita, terus tepuk tangan memuliakan Tuhan. Ada family saya jago sekali main kartu, tepuk tangan juga lancar. Beri kemuliaan dia tepuk tangan juga. Apa main judi dia itu? Ini aneh-aneh. Jadi saya ulangi ya, jangan biasakan istilah beri kemuliaan Tuhan terus tepuk tangan. Itu seketika. Ini diam nyambung atau kurang? Nyambung. Kalau nggak capek saya kok. Saya ulangi, Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat kusta sembuh? Seketika.
Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Seketika. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Seketika. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat istri tunduk pada suami? Seketika. Istri tunduk pada suami mana bisa seketika? Orangnya ada di sini lagi, lihat saya orangnya. Ada Kristen norak, suka sekali sembuh tapi tidak suka tunduk pada suami. Ya binasalah Anda semua ini. Nah, khotbah begini jarang dikhotbahkan. Akhirnya coba, haleluya, lumpuh berjalan, kita cari. Ya Tuhan sendiri di surga. Itu seketika, itu gampang. Dan seketika itu nggak ada unsur kekekalannya. Ayolah. Jawab. Iblis pernah nggak mencoba Yesus? Pernah. Pakai apa dia mencobai? Jawab dong. Supaya kalian cerdas. Pakai apa dia mencobai? Pakai firman. Iblis juga bawa firman. Ya Tuhan. Iblis juga mengutus Mesias palsu, nabi palsu di mimbar sekarang di gereja. Iblis pakai firman. Tapi gereja supaya kalian cerdas. Firman yang seketika. Apa kata Tuhan? Iblis apa kata Tuhan? Kalau kau anak Allah, buat batu jadi Roti. itu proses tahunan terus ketika membuat batu jadi roti, bisa nggak Tuhan? Bisa. Bisa nggak Tuhan? Bisa. Tanpa adonan, tanpa bahan pun bisa Tuhan. Langit dan bumi pun seketika. Karena seketika langit dan bumi nggak kekal. Langit dan bumi akan lewat. Langit dan bumi akan lenyap, Karena seketika. Tangkap. Makanya kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Itu hanya awal-awal bagi orang gak percaya. Supaya percaya jembatan doang, bukan ciri ajaran utama. Ayolah, bersyukurlah kalian. Masih muda-muda rata-rata kalian masih dapat ajaran yang sehat. Supaya jangan ketipu. Ini penting. Makanya saya ulangi, Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Bangkit gak dia? Mati lagi gak? Mati. Mati lagi gak? Mati. Mati. Karena seketika gak ada unsur kekekalannya. Makanya selalu saya peringatkan, Pak Pendeta Tuhan, puji Tuhan, Bapak mendoakan saya di rumah sakit Darmais. Saya kanker parah, saya sudah sembuhkan. Saya bilang, puji Tuhan. Kapan periksa terakhir? 6 bulan lalu Pak Pendeta, saya kanker saya sudah bersih. Habis bilang, puji Tuhan ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Ya Kristen, norak. Anda kira sembuh itu membatalkan kematian? Bukan membatalkan, tetapi menunda. Ayolah, supaya kita jangan ketipu setan. Karena setan pun bisa buat mujizat yang sifatnya seketika. Tampilkan operator Matius 24 ayat 24. Matius 24 ayat 24. Sama-sama baca dan teliti. 1, 2, ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oh puji Tuhan Pak Ridwan, KKR-nya ada tanda-tanda dahsyat. Apa tanda dahsyat? Lumpuh berjalan. Iblis juga bisa lakukan. Ada yang bertobat nggak? Nggak tahu. Ngapain lu pelayan nggak ada bertobat? Ini serius. Banyak kami pendeta-pendeta pelayan Tuhan hanya suka mujizat yang sifatnya seketika. Jawab, iblis bisa menyembuhkan? Bisa membuat jadi orang kaya? Bisa membuat orang mati bangkit? Bisa. Bisa membuat orang bertobat? Enggak. Nggak bisa. Perbedaan signifikan Yesus Kristus Tuhan kita dengan iblis. Iblis nggak bisa bertobat. Yesus ingin kita bertobat. Makanya bertobat mujizat sejati. Saking sejatinya, jika satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Lumpuh berjalan mayat bangkit, nggak ada sorak-sorai surga. Kalau dia bilang, puji Tuhan sembuh, mayat bangkit, ada sorak-sorai surga, itu penipu. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan itu.
Kalau bertobat, ya. Ini penting sekali. Tapi ngerinya sekarang banyak pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan gak mau bertobat. Buka lagi Lukas 15 ayat 7. Supaya Anda ngerti iman, pengharapan, dan kasih. Sama-sama baca 1, 2, ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kalau Anda serius mencintai Yesus, baca ini langsung nangis. Baca ini gemetar. Karena nggak ada ayat yang tidak digenapi. Karena ekstrim sekali. Ada 2 jumlah yang disebut sini. Jumlah pertama berapa orang? 1. Jumlah kedua berapa orang? 99. Ekstrim nggak? Kalau tentang kesembuhan 1:9. Tentang pertobatan 1:99. Ngeri nggak? Baca lebih seriuslah Alkitab. Tambah ngeri. Latar belakangnya bukan hanya jumlahnya ekstrim. Latar belakangnya juga perbedaannya ekstrim. Satu orangnya orang apa? Dosa. 99-nya orang apa? Benar. Benar. Seharusnya mana lebih rohani? Benar. Seharusnya 99. Siapa orang benar di sini? Pendeta, pengkhotbah, gembala, ketua sinode, dosen teologi, rektor sekolah teologi, pengkhotbah terkenal, banyak mujizat. Itu yang 99. Tapi percayalah kalian, rata-rata kami pendeta sulit bertobat. Percaya? Coba tegur pendeta, Pak Pendeta, nggak boleh bohong, marah. Karena kami simpulkan kependetaan kami rohani, bukan kelakuan kami rohani, bukan kerendahan hati rohani. Kami simpulkan pendeta terkenal itu bahwa itu rohani, bukan pelaku firman rohani, rusak. Banyak mujizat rohani, bukan pelaku firman rohani, rusak. Itu sedang terjadi sekarang. Sehingga banyak kami sombongnya ampun-ampun. Bahkan tidak sedikit sekarang pendeta-pendeta terkenal, kemana-mana ada bodyguard, ada tukang pukul mengawal dia. Ada apa ini? Yesus ketika ditangkap di Getsemani, Petrus seolah-olah jadi bodyguard. Pernah nggak di Getsemani? Apa yang lakukan Petrus kepada perangkap? Dipotong telinganya, marah Tuhan Yesus. Stop, sama itu. Diambil telinga ditempel. Sekarang pendeta lain suka yang model-model Petrus. Ini kan kesurupan semua. Tanpa sadar. Dipertontonkan sekarang. Bersyukurlah kalian masih mau dengar firman Tuhan yang murni. Sekarang makin banyak, bahkan pendeta-pendeta diajar pun gak mau lagi. Tapi Anda dan saya punya potensi untuk menggenapi yang 99. Sulit bertobat. Saya ulangi, jawab. Mana seorang suami lebih suka, lebih menikmati teguran istri atau pujian istri orang? Pujian istri orang. Jawab dong. Pujian istri orang. Itu ciri-ciri sulit bertobat. Kalau Anda sulit ditegur suami, menikmati pujian suami orang, Anda lagi setengah kesurupan. Ayo, sehebat-hebatnya istri orang dalam mengenal saya, nggak mungkin dia mengenal saya seperti istri saya dalam mengenal saya, nggak mungkin. Malah saya tekankan, sehebat-hebatnya istri orang, termasuk Ibu Tina, sehebat-hebatnya mengenal saya, udah hebat kalau dia mengenal saya 1/10 dari kemampuan istri saya mengenal saya. Udah hebat itu. Berarti jawab, kalau istri orang memuji saya, pujiannya berbobot atau tidak? Tidak. Enggak. Kalau suami orang memuji Anda, pujiannya berbobot atau enggak? Tidak. Hanya orang bodoh yang menikmati pujian pasangan orang lain. Yang bodoh lihat saya. Nah gitu dong. Ini orang bodoh.
Makanya kalau ada istri orang muji saya, pujiannya masuk telinga kanan, keluar Tengah kanan. kanan lagi, jangan kiri. Nanti keluar masih ada garis. Iya. Kanan lagi perboden. Nanti kalau garis ada keraknya nempel gitu tuh. Perboden. Itu yang saya bilang, saya khotbah di Surabaya. Ada 5 kali khotbah. Ibadah ketiga, mau keempat, istirahat saya. Lagi mau istirahat, ada ibu-ibu muda kejar saya. Yang kejar saya siapa? Ibu-ibu muda. Bukan nenek-nenek. Balikan. Ya bu, ada apa? Nangis. Akhirnya Tuhan memberkati aku menemukan idolaku. Bu, stop. Langsung saya marah. Harus aktif, jangan. Oh gitu bu, jangan gitu. Itu rendah hati di atas Himalaya. Stop, jangan ngomong gitu bu. Bukan gitu bariton. Saya suka sekali khotbah Bapak di YouTube, semua saya ikuti. Nggak usah ikuti, lakukan. Langsung gitu bu. Bariton, bisa nggak konseling saya? Nggak bisa bu. Kita lawan jenis. Cari pendeta perempuan di sini atau hamba Tuhan yang perempuan supaya ibu dikonseling. Apa itu? Bukan gitu bariton. Saya cocok sekali sama Bapak. Cocok. Bu, ibu halusinasi. Saya menikah masuk 40 tahun. Proses pencocokan masih kami kerjakan. 40 tahun. Pencocokan masih terus kami kerjakan sampai mati. Lu ujuk-ujuk nongol, cocok. Serem, horor. Tapi sedihnya banyak pendeta memanfaatkan ini. Oh gitu ya, ya bu ya. Nanti saya selesai khotbah jam 9 malam, saya nginep di hotel. Bisa datang di hotel, rusak begitu. Mentahkan langsung, walaupun mungkin dia tersinggung saat itu, nggak apa-apa. Tapi jangka panjang, apalagi nanti penghakiman, saya bisa bertanggungjawabkan. Karena nanti kita dihakimi. Ini masalahnya supaya Kristen kalian bukan Kristen halusinasi, dipuji suami orang senang, kelepak-kelepak. Itu kelepak-kelepak itu kesurupan. Kalau kalian nikmati pujian suami orang, kalian lagi kesurupan. Dan pura-pura nggak dengar khotbah ini. Ini penting, tapi jangan pendeta mau dengar khotbah ini. Sehingga banyak pendeta-pendeta tebar pesona di jemaat, di rumah tangga berantakan. Terus dia bilang itu rohani. Gemetar-gemetar dia basaru di gereja, pulang istrinya gemetar sama dia. Itu rohani. Janganlah. Orang kan bisa kita bohongi, Tuhan kan nggak bisa. Maka perhatikan baik-baik. Balik ayat pertama 1 Korintus 13 ayat 13. Perjalanan iman orang Kristen 1 Korintus 13 ayat 13. Starting point iman, perjalanan rohani seharusnya menanjak, tapi nggak selalu mulus. Ada turun naik. Tapi arahnya kepada kesempurnaan ilahi, yaitu hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristenku yang direpresentatifkan dengan kasih. Tanpa kasih, jangan bicara Kristen. Tampilkan operator 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, no. Sekarang banyak kami pendeta merasa dipakai Tuhan, mujizat-mujizat pendeta terkenal, tapi cerai. No. Ini penting supaya kalian ketahui. Apa yang dipertemukan oleh Allah nggak boleh ceraikan oleh manusia, kecuali kematian. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar, karena khotbah yang benar bisa dipelajari. Gak ada kaitan dengan kelakuan. Kalau suami yang benar, pasti itu kelakuan. Makanya kita gak mau ditipu dengan tatapan orang kampung-kampung. Gak mau ditipu. Orang menilai kita kan selalu gak mengenal kita. Kalau Tuhan menilai kita, pasti Tuhan mengenal kita. Ini penting. Makanya perjalanan ini harus kita proses kasih. Apa itu kasih? Supaya jangan Anda merasa rohani bisa bernubuat, punya pengetahuan, bisa mengetahui rahasia, iman membedakan. Enggak, itu bukan ukuran rohani. Itu perlu, tapi itu bukan ukuran rohani. Tanpa kasih nol. Kembali 1 Yohanes 4 ayat 8 operator. 1 Yohanes 4 ayat 8. Sama-sama kita baca.
Satu, dua, ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Kalau ada pendeta menceraikan istrinya, itu tidak mengenal Allah. Sekalipun dia doktor teologi, sekalipun dia jemaatnya ratusan ribu, sekalipun absolut tidak mengenal Allah. Siapa yang musuhan sama mertuanya, nggak damai sama iparnya, absolut tidak mengenal Allah. Walaupun dia bagus mimpin pujian, bisa pujian, tidak mengenal Allah. Ini penting supaya kalian jangan menganut nilai-nilai yang dikagumi manusia. Mengasihi, karena Allah adalah kasih. Dari awal sebelum Adam dan Hawa jatuh dosa, Allah adalah kasih, menciptakan Adam dan Hawa segambar dengan Dia. Maka Adam dan Hawa adalah makhluk kasih karena gambar Allah. Karena dosa, hilang kemuliaan Allah, hilang kasih. Maka ketika kita bertobat lahir baru, kita beriman untuk supaya kita kembali kepada ciptaan Allah semula, yaitu kita makhluk kasih. Ini yang nggak boleh keliru. Harus kembali kasih. Starting point perkawinan. Manalah hidup saya kalau saya nggak mengasihi istri saya? Lah enak Pak Pendeta, apa enak? Istri bapak nggak kayak istri saya. Kenapa? Istri saya cerewet. Mungkin istri saya lebih cerewet dari istrinya. Gak ditentukan oleh kelakuan istri. Saya mengasihi istri gak ditentukan oleh kelakuan istri. Saya mengasihi istri karena Tuhan. Makanya bagian terakhir, orang Israel keluar dari Mesir menuju kemana? Tanah Kanaan. Jawab, tanah perjanjian. Mereka mengalami mujizat-mujizat yang seketika Banyak. alami. Salah satu, di depan mereka laut terbelah. Mereka nyebrang, lautnya dinding-dinding air. Nyebrang mereka, laut bukan sungai loh, laut. Mereka mengalami mujizat seketika. Mendapat roti mana seketika. Membuat burung-burung datang makan daging mereka seketika. Tapi mereka nggak taat, fokus seketika. Jawab dong, lebih banyak mana orang Israel sampai tanah perjanjian atau gugur di tengah jalan? Gugur. Karena fokusnya seketika. Pendeta-pendeta, orang-orang Kristen yang fokusnya kesembuhan mujizat-mujizat pasti mati di tengah jalan. Karena fokusnya bukan pelaku firman, kasih. Kita tutup dengan Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15, kita bangkit berdiri semuanya, sama-sama baca Yohanes 14 ayat 15. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Cara kasih apa? Menuruti segala perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan apa? Bapak, ibu, anak-anak semua baca kitab tiap hari. Kalau kalian nggak taat, kalian main-main. Renungkan firman itu siang malam dan lakukan. 3 hal ini harus taat. Tuhan sedih kalau Anda malas baca Alkitab, tapi lebih sedih lagi kalau dengar khotbah ini tetap malas juga besok. Itu bahasa Jermannya double. Ayolah. Makanya bersyukurlah kalian sebelum meninggal masih diperingatkan firman Tuhan yang murni, supaya kita percaya kepada Tuhan menurut Tuhan. Bapa di surga, betapa agung dan mulianya kasih-Mu kepada kami. Bukan sekedar Kau karuniakan anak-Mu yang tunggal berkorban atas kami, tapi juga Kau berikan Roh Kudus, Immanuel. Sekali-kali Kau tidak pernah meninggalkan kami, sekali-kali Kau tidak pernah membiarkan kami. Bukan supaya Kau melakukan apa yang kami inginkan, ampuni kami Tuhan, tapi supaya kami melakukan apa yang Kau inginkan. Karena Kau Tuhan, kami hamba, umat tebusan. Segala-galanya sudah Kau berbuat untuk menyelamatkan kami. Sedikit pun tidak ada kelalaian di pihak-Mu, sehingga Kau katakan di kayu salib, sudah selesai. Sekarang bagian kami untuk melakukan sesuatu kepada Engkau. Beriman itu menuju kasih
pengharapan itu nggak boleh hilang. Tapi pengharapan menuju kasih itu akan hilang kalau fokus kami kepada yang nilai-nilai sementara, seketika, sekedar sakit sembuh. Bukan pelaku firman yang bersifat proses. Tidak bisa seketika. Mengasihi istri, tunduk pada suami, bukankah itu proses tahun dan bahkan seumur hidup? Ampuni kami Tuhan kalau kagum sekedar sakit sembuh. Ampuni kami Tuhan kalau kami kagum dengan mayat bangkit. Kami gak kagum dengan pelaku firman. Padahal Engkau berkata, jika satu orang saja bertobat, sisi surga bersorak-sorai, dan orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya, yaitu merenungkan dan melakukannya. Tuhan, ampuni dosa dan kejahatan kami kalau kami masih mengagumi yang dunia kagumi. Tuhan, ampuni dosa dan kejahatan kami kalau kami marah kalau ditegur, kami gak suka kalau ditegur. Ada potensi kami menggenapi 99 orang benar yang gak memerlukan pertobatan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, ajarlah kami senantiasa mau bertobat dan pelaku-pelaku firman, karena akhirnya yang terutama kasih. Jikalau Engkau mengasihi aku, kata Engkau Tuhan, lakukanlah segala sesuatu. Tuhan, tolong Tuhan, perintah apa yang kami ketahui, perintah apa pula kami masa bodoh, tolong kami fokus lebih serius lagi percaya kepada Engkau. Berkati umat-Mu, berkati perusahaan ini Tuhan, berkati Pak Joni dan Bu Tina, rumah tangga, anak cucu, semuanya dalam takut akan Engkau. Sehingga kami semua, roh kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk pelaku-pelaku firman. Selain pelaku firman, tidak ada orang melayani Tuhan. Berkati pemain musik, worship leaders, penunjuk multimedia, semua yang berbahagia. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.